Terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Selasa, tanggal 14 Juni tahun 2022 ini, saya akan mengomentari BUMN yang rugi komisaris bisa dituntut. Selama ini pada umumnya perusahaan negara selalu rugi. Dari 200 perusahaan negara, hanya 20 yang baik, yang bisa menguntungkan. Diduga penyebabnya pimpinan BUMN banyak dari kalangan partai politik. Pemerintah tidak berani menindak karena partai politik mendukung kebijakannya. Perusahaan yang mengalami kerugian antara lain asuransi jiwa rugi 12 triliun sampai ditangani kejaksaan. Asabri rugi sekitar 20 triliun. Merpati sampai perusahaannya mati, tidak bisa bayar hutangnya. Penerbangan PT Garuda juga masih banyak hutangnya tersebut belum diselesaikan oleh pemerintah. Berdasarkan hal tersebut, Presiden membuat peraturan baru bahwa BUMN yang rugi komisaris bisa dituntut. Hal ini sangat baik. Dengan ketentuan tambahan semua anggota BUMN tidak boleh berpolitik. Yang paling penting dengan ketentuan tersebut, komisaris berani menindak para direktur dan pejabat lain karena tidak ada lagi yang membelanya dari partai politik. Selama ini komisaris tidak berani menindak stafnya karena selalu mendapat perlindungan dari partai politik yang mendukungnya. Sehingga komisaris daripada dia disalahkan, lebih baik menindak. Jadi komisaris sekarang ini daripada dia yang disalahkan, lebih baik dia menindak aparatnya tersebut. Kebijakan Presiden menyatakan komisaris yang salah yang menimbulkan kerugian perusahaan negara, maka komisaris utama dapat dituntut. Berakibat banyak yang hilang sumber uang dari partai politik, sehingga banyak sumber uang partai politik hilang. Kemungkinan besar setiap perusahaan negara akan meraih keuntungan besar dalam tiap tahunnya yang dapat digunakan pembangunan di segala bidang demi meningkatkan kesejahteraan rakyat. Itulah yang saya lihat. Jadi harapan saya, diduga perbuatan korupsi akan hilang dari perusahaan negara yang selama ini banyak digerogoti dengan berbagai alasan. Jadi selama ini perusahaan negara banyak yang mengalami kerugian. Di mana dari 200 perusahaan negara hanya 20 yang baik, yang lancarlah keuangannya. Sedangkan selebihnya itu tidak baik. Banyak unsur korupsinya dan juga tidak bisa dibina semua pimpinannya. Karena mereka banyak dari organisasi partai politik. Kalau ditindak nanti mereka melapor kepada pimpinannya partai politik, termasuk Presiden Joko Widodo juga tidak akan berani menasihatinya. Karena nanti Presiden Joko Widodo berhadapan dengan partai politik tersebut. Itu yang saya lihat. Jadi sering rugi. Akhirnya seperti perusahaan-perusahaan yang rugi besar seperti asuransi Jiwasraya sampai rugi 12 triliun. Asabri sampai rugi 20 triliun. Dan juga perusahaan Merpati, penerbangan Merpati sampai mati tidak bisa bayar hutangnya. Demikian juga perusahaan Garuda, penerbangan Garuda juga banyak hutangnya belum bisa dibayar pemerintah. Jadi semua ini menjadi masalah. Sehingga dengan adanya peraturan baru daripada Presiden Joko Widodo ini, ada dua yang paling bagus di situ. Yaitu pertama, di mana semua stafnya BUMN tersebut tidak boleh dari partai politik. Semua harus orang-orang yang terampil dan juga sifatnya profesional. Yang kedua, dengan aturan tersebut, di mana komisaris berani menindak, menasihati, menindak semua direktur atau staf-staf yang lain di lingkungan perusahaan negara tersebut, sehingga tertib nanti perusahaan itu. Karena bagaimanapun mereka tidak bisa melawan, karena prinsipnya komisaris tersebut
daripada dia nanti dituntut, lebih baik dia menindak semua bawahannya yang tidak bagus kinerjanya. Karena pada umumnya mereka itu kinerjanya bagus, hanya karena pengaruh korupsi itu yang berbuat mereka tidak baik. Karena nanti kalau mereka juga ditindak seperti selama ini, mereka dinasehati tidak mau menjalankan petunjuk daripada komisaris tersebut, karena pembelanya sudah ada dari partai politik, sehingga dia pun komisaris pun tidak berani menindaknya atau memberikan petunjuk. Tetapi dengan aturan yang baru ini, di mana partai politik tidak bisa duduk di perusahaan negara. Di samping itu nanti dengan adanya aturan tersebut, di mana komisaris utama berani menindak dan menasihati semua direktur-direktur agar berjalan dengan baik. Karena kalau sampai nanti kalian rugi, nanti dia komisaris utama dapat dituntut di pengadilan. Itulah, dengan ada alasan tersebut, mereka nanti akan dapat bekerja dengan baik. Harapan saya, diduga perbuatan korupsi akan hilang dari perusahaan negara yang selama ini banyak digerogoti dengan berbagai alasan. Sekian dan terima kasih.